Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 5. Suasana di serambi belakang rumah Parlan siang ini terasa sejuk sekali. Mungkin karena adanya dua tumbuhan besar yang tumbuh di kiri kanan serambi itu. Parlan tampak merebahkan diri di atas sebuah sofa yang tampak usang yang berada di serambi bagian belakang rumahnya. Pandangannya lurus menuju ke arah belakang rumah di mana nampak pohon sawit bersusun-susun sangat banyak sekali. Maklum, di belakang rumah Parlan adalah kebun sawit peninggalan sang ayah. Sesekali tampak Parlan menepuk pipinya karena ada lalat iseng yang hinggap di pipi sang pemuda kekar ini. Wajah tampan itu nampak kemerahan karena beberapa kali kena tampar sebagai usahanya untuk mengusir lalat yang iseng hinggap di hidung dan di pipinya. Parlan baru saja pulang dari sekolah. Ia terasa capek setelah setengah hari mengikuti kegiatan-kegiatan belajar di sekolah. Sesekali terbayang pula oleh Parlan betapa indah wajah Ranti yang tadi dengan hangat menyambutnya. Karena sudah 2 minggu mereka tidak bertemu karena Parlan pergi ke kota untuk mencari kerja. Ia merasakan Ranti begitu merindukannya. Tidak jauh beda dengan apa yang ia rasakan. Rindunya terobati saat ia menatap Ranti tadi pagi ketika mereka bertemu di sekolah. Rindu yang 2 minggu ini menggebu-gebu telah terobati. Namun sekarang telah berpisah beberapa jam, rindu itu hadir lagi. Saat Parlan sedang asik menikmati lamunan-lamunannya itu, tiba-tiba pintu di depan terdengar berbunyi diketok. Parlan berangkat menuju arah depan. Dia membuka pintu, tampaklah Pak Lumban, si kepala desa Sukajadi, bersama Bu Kartika telah berdiri di depan pintu. Parlan tampak gugup juga. Ia tidak pernah menyangka kalau kedua tamunya ini akan datang. Dengan agak grogi, Parlan membuka lebar daun pintu, kemudian mempersilahkan kedua tamu itu masuk. Tampak mereka bertiga duduk di sofa yang ada di ruang tamu rumah Parlan. Tumben Pak Kades, kayaknya ada yang perlu nih. Parlan membuka pembicaraan, memecah kesunyian saat mereka telah duduk di dalam ruang tamu. Maaf Pak, kering-kering aja nih. Maklum Pak, lajangan. Ndak apa-apa Lan. Kami juga sebentar kok. Bapak cuma nemanin Bu Kartika. Katanya dia sungkan datang sendiri ke sini. Makanya tadi ia singgah di rumah Bapak, mengajak Bapak sekalian ke sini. Oh ya, kira-kira apa ya yang membuat Ibu datang ke sini? Parlan menatap wajah Bu Kartika sambil senyum. Parlan tampak ramah sekali kepada kedua tamu itu. Begini Nak Parlan, kata Bu Kartika sambil membuka tas yang tadi berada di pangkuannya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah amplop. Di dalam amplop itu nampak sebuah surat tanah yang sangat dikenali sekali oleh Parlan. Bahkan mendiang ayahnya kemarin juga sudah pernah menceritakan perihal keberadaan surat tanah mereka itu. Oh, masalah itu Bu. Mendiang dulu juga pernah mengatakan perihal ini kepada aku. Parlan membuka
pembicaraan tentang apa yang dikeluarkan oleh Bu Kartika. Ya, itulah persoalannya, Lan. Lebih kurang setahun yang lalu, almarhum pernah datang menemui ibu. Ya, hal itu juga sudah diceritakan ayah, Bu, waktu dia sakit-sakitan dulu. Parlan memperjelas apa yang dimaksud oleh Bu Kartika, dan nampaknya ia menerangkan juga secara tidak langsung bahwa ia sudah tahu apa maksud dari kedatangan Bu Kartika itu. Nah, mungkin bapakmu juga mengatakan kepadamu bahwa ia telah memakai uang ibu sebanyak 10 juta. Kemudian ia menitipkan surat ini kepada ibu sebagai jaminannya. Tapi sampai sekarang ia belum pernah mengembalikan uang 10 juta itu maupun cicilannya. Nah, justru itulah ibu datang ke sini mencari jalan keluar bagaimana sebaiknya. Bu Kartika tampak memandang Parlan sambil menerangkan maksud dan niat di hatinya. Saya pun, Bu, selaku ahli waris tentu juga akan membayar semua yang sudah dipinjam oleh Bapak kepada Ibu. Bukan begitu sebaiknya, Pak Kades? Parlan menatap dan senyum kepada Pak Lumban yang cuma duduk di antara mereka tanpa mengeluarkan suara. Kemudian Parlan menambahkan, menurut Ibu, berapa yang harus saya bayarkan kepada Ibu untuk melunasi pinjaman almarhum? Parlan bertanya. Kalau diartikan, Lan, bapakmu memakai uang ibu, kemudian surat tanah ini ditinggalkannya pada ibu. Artinya kalau ia tidak membayar uang ibu yang ia pakai, itu berarti rumah ini menjadi hak milik ibu. Parlan diam. Pak Kades nampak menundukkan wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Kartika. Hehe. Parlan cuma ngengesan mendengar ucapan Bu Kartika. Apa Ibu tidak salah hitung? Parlan tampak melanjutkan cerengesan itu. Maksudmu? Ya, coba Ibu hitung baik-baik. Kira-kira wajarkah rumah dan kebun ini hanya dibayar dengan 10 juta? Loh, itu kan pinjamannya, Lan. Tentu Ibu kan meminjamkan uang, tentu mau ada untungnya. Ya, tapi tidak sebanyak itu loh, Bu. Cobalah Ibu hitung benar-benar. Nah, begini sajalah, Lan. Kalau kamu tidak mau Ibu ambil rumah ini, sekarang Ibu beri kamu waktu 3 hari, kembalikan uang Ibu 10 juta bersama bunganya 10 juta pula. Berarti kamu harus menyetorkan uang kepada Ibu selamat-lamatnya 3 hari lagi sebanyak 20 juta. Parlan nampak bengong-bengong mendengar ucapan Bu Kartika. Namun ia tidak kaget karena maklum kemarin ia baru saja menerima bingkisan dari Pak Yanto pas 20 juta. Dalam hati ia berkata, wah, alhamdulillah keberangkatanku ke kota kemarin dapat melunasi utang almarhum, katanya sambil senyum-senyum. Kalau begitu baiklah, Bu. Dalam 3 hari ini saya akan coba mencari uang untuk menebus surat tanah ini yang berada di tangan Ibu. Ya, saya tunggu. Bersambung.